Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah mau mengulurkan tangannya menjamah setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Maka Allah sekali lagi rindu mengulurkan tangannya menjamah kita dan melakukan mujizat bagi setiap kita. Bagaimana saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan mau mengulurkan tangannya bagi setiap kita hari ini? Dengar saudara, di dalam konteks ini dijelaskan bahwa ada seorang kusta. Dan singkat cerita, orang kusta itu datang kepada Yesus. Dan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi dalam konteks ini saudara, kita melihat bagaimana seorang kusta mengalami Yesus mengulurkan tangannya kepada dia dan menjamah dia, dan akhirnya mujizat terjadi, dia disembuhkan. Saudara, saya rindu kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, siapa itu orang kusta dan bagaimana keadaannya? Orang kusta adalah orang yang mengidap penyakit yang dianggap najis. Sehingga kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut akan diusir dari tengah-tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, dan dia akan diasingkan. Dan saudara bayangkan, mungkin saudara pernah sakit. Kalau saudara sakit, maka hal pertama yang paling saudara butuhkan adalah perhatian.
Tetapi beda dengan orang kusta ini, saudara. Pada saat dia mengalami sakit kusta, di mana di sana sebenarnya dia membutuhkan motivasi, membutuhkan perhatian dari keluarga, dari orang-orang yang terdekat kepada dia. Tetapi yang terjadi adalah dia malah harus diusir dari tengah keluarga, malah harus diusir dari tengah masyarakat. Dia harus diasingkan. Bayangkan beratnya beban hidupnya, saudara. Dia sudah sakit, dan secara sosial dia juga diasingkan dan disingkirkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berseru-seru, najis, 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 supaya orang semua mendengar dan orang-orang menyingkir, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan orang kusta ini. Sudah sakit, diasingkan, diusir, tidak diperhatikan, dan dianggap najis. Kalau orang bertemu dengan dia, maka orang-orang akan menyingkir jauh-jauh. Bukankah itu sangat menderita? Sangat tertekan dengan kondisi itu, saudara. Tapi orang yang dianggap najis ini, dengar, Yesus mengulurkan tangan kepada dia, melakukan mujizat dan menyembuhkan dia sehingga dia tahir. Saat dia tahir, saudara, semua dipulihkan lagi. Penyakitnya dipulihkan. Maka Yesus menyuruh dia pergi kepada imam, memperlihatkan diri kepada imam seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa. Supaya apa? Supaya diuji dan dites, saudara. Dan kalau ternyata dia sudah sembuh, maka dia bisa kembali ke keluarga dan dia bisa kembali ke masyarakat. Jadi jamahan tangan Yesus yang mentahirkan dan menyembuhkan dia. Bukan hanya penyakitnya disembuhkan, relasinya dengan keluarga juga dipulihkan. Dia juga kembali diterima di tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Bahwa tangan Tuhan yang memulihkan, yang menjamah itu, saudara, memulihkan seluruh kehidupannya. Orang yang dianggap hina ini mengalami jamahan tangan Tuhan yang memulihkan keseluruhan kehidupannya. Maka hari ini, saudara, melalui perenungan ini, saya berani menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan rindu dan pasti mau menjamah, saudara. Kalau orang yang dicap oleh masyarakat sebagai orang yang najis dan sudah dibuang dari tengah masyarakat pun, itu pun Yesus mau mengulurkan tangan belas kasihannya menjamah orang itu. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mau menjamah hidupmu. Dan Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupanmu. Tuhan mau lakukan mujizat melalui jamahan tangannya. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam kehidupanmu melalui jamahan tangannya. Tuhan mau menjamah, saudara. Tuhan mau menjamah, saudara. Saat ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah di mana dikatakan di ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi waktu itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan salah satu dari antara mereka adalah orang kusta ini. Tapi kenapa orang kusta ini yang pada akhirnya mengalami jamahan Tuhan? Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, kenapa orang hina ini, orang yang sudah dikucilkan, orang yang dianggap najis ini, malah dia yang mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana sehingga jamahan tangan belas kasihan Tuhan itu akhirnya terulur kepada dia, saudara? Saya rindu kita melihat bersama, di mana pada saat itu begitu banyak orang datang mengikuti Yesus, dan orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Tapi lihat, saudara, di ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Dan yang saya ingin kita lihat bagaimana cara dia datang kepada Yesus. Lihat, saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Mengapa orang yang dianggap hina ini, yang dianggap najis ini, pada akhirnya dia yang mengalami jamahan tangan belas kasihan Tuhan Yesus? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang sujud menyembah, dan dia datang tersungkur di kakinya menyembah Yesus.
Mungkin pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya penasaran, mau melihat mujizat apa lagi yang dilakukan hari ini. Mujizat apa lagi yang terjadi? Orang-orang berbondong-bondong datang hanya karena penasaran, saudara. Tapi orang kusta ini beda. Dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Di tengah-tengah orang yang hanya berdesak-desakan, dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia sujud di kaki Yesus dan dia datang menyembah Yesus. Dia datang bukan cari mujizat, sekalipun dia butuh mujizat, sekalipun dia butuh kesembuhan, tapi bukan itu yang paling utama kepada dia. Tapi yang pertama dan utama yang dia lakukan adalah sujud dan menyembah Tuhan. Jadi bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Dia datang dengan sikap yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Bagaimana dengan saudara dalam saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar? Dengan penyembahan yang benar saudara datang kepada Dia? Kalau saudara rindu mengalami jamahan tangan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Lalu yang kedua, saudara, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang luar biasa, saudara. Setelah dia sujud menyembah, setelah dia datang dengan sikap yang benar, dia mulai berbicara, memohon di hadapan Tuhan. Dan kalimat pertama yang dia ungkapkan adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia mengharapkan apa yang Tuhan mau. Dia merindukan kehendak Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita memaksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, melakukan sesuatu kepada saudara di luar dari kehendaknya. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya seharusnya kita belajar dari orang kusta ini, di mana saat dia memohon sujud di kaki Yesus, dia berkata, jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, jika Tuhan mau. Biarlah hari ini juga kita berkata di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini, saudara, mari kita belajar mencari kehendak Tuhan, karena kehendaknya lah yang terbaik. Dia tahu hari esok. Kenapa kita tidak tahu yang terbaik bagi kehidupan kita? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita anggap baik hari ini, itu bisa mendatangkan malapetaka di hari esok. Itu sebabnya rindukanlah kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu hari esok dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di mana dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang ketiga dia datang dengan iman yang benar. Kenapa, saudara? Karena kalimat yang terakhir di ayat 2 itu dikatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus dapat menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak berkata, jika Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyembuhkan aku. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Tapi dia datang dengan iman yang benar, bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia percaya Allah itu Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, Tuhan mengulurkan tangannya, melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang kusta ini, saudara, di mana
Tangan Yesus terulur menjamah dia dan dia mengalami mujizat yang besar. Kenapa? Karena yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar kepada Yesus. Yang kedua, dia datang dengan permohonan yang benar kepada Yesus, yaitu memohon kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup melakukan perkara besar. Dan akhirnya tangan Yesus terulur dan menjamah orang itu. Hari ini tangan Yesus terulur menjamah setiap kita, saudara. Dan dia berkata, aku mau, biarlah hidupmu diberkati. Aku mau, biarlah doamu dijawab. Aku mau, biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau, biarlah penyakitmu disembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan mau, dan dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah tangan Tuhan terulur kepada saudara, memberkati seluruh kehidupan saudara di sepanjang hidup saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan, dan mari kita terapkan firman Tuhan. Haleluya. Membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini.
penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan,
Saat ini hamba berdoa, Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil
dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.